Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Masjid Mardiyah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, semoga sehat, semoga bahagia. Para pemirsa, mari kita lihat kembali sejauh mana kita itu sudah moderat dan sejauh mana kita itu sudah berbineka. Moderat dan berbineka atau beragam itu merupakan prasyarat kita hidup di era globalisasi dan hidup di negara demokrasi seperti Indonesia. Jika kita tidak moderat, jika kita tidak menerima keragaman, maka hidup di era demokrasi di Indonesia yang mempunyai banyak partai politik, banyak perusahaan ekonomi, banyak organisasi keagamaan, banyak kampus, banyak pesantren, banyak tempat ibadah, akan sulit. Jadi tidak ada cara lain, kita harus menerima keragaman atau kebinekaan. Nah, ini ada cara yang sederhana mengukur sejauh mana kita beragam, sekaligus juga mengukur kadar toleransi kita, atau dalam bahasa Arab disebut tasamuh, ya. Dan juga mengukur moderasi kita, dalam bahasa Arab disebut tawassut. Ukurannya adalah persahabatan. Para jamaah Masjid Mardiyah UGM Yogyakarta, sangat sederhana caranya. Coba kita ingat-ingat dan coba kita renungkan. Berapa banyak kita punya teman yang berbeda dengan kita? Berbeda dari sisi iman, berbeda dari sisi organisasi keagamaan, berbeda dari sisi etnis, berbeda dari sisi daerah, dari sisi perguruan tinggi, dari sisi bahasa, dan bahkan dari sisi nasional atau kebangsaan. Mari kita cek. Misalnya, kita sebagai seorang muslim, berapa banyak kawan kita yang beragama Katolik? Mari kita hitung. Adakah kawan kita yang beragama Katolik? Nah, jika tidak, mari kita mencari kawan beragama Katolik. Jika kita seorang muslim juga, adakah kawan kita yang beragama Kristen atau Protestan? Jika tidak, mari kita mencari kawan yang beragama Protestan. Demikian juga kita bisa menghitung, adakah kawan kita beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Konghucu, dan mungkin adakah kawan kita yang mempunyai kepercayaan lokal di daerah masing-masing. Kenapa kita penting bersahabat dengan orang yang berbeda agama misalnya? Karena jangan sampai kita menghakimi mereka dengan pemahaman kita. Nah, jika kita mempunyai teman Katolik, tentu kita akan mencoba memahami Katolik, bagaimana orang Katolik itu sendiri memahami ibadah mereka, memahami kapel mereka, memahami romo mereka, memahami iman mereka. Maka sangat penting, terutama para mahasiswa, kaula muda, untuk meluaskan persahabatan. Begitu juga, adakah kawan kita yang beragama Hindu misalnya, yang berasal dari Bali? Jika tidak ada, mari kita cari kawan yang beragama Hindu. Dengan begitu kita akan memahami apa itu Hindu, apa itu Shiva, apa itu Vishnu. Ya. Dengan begitu juga kita akan memahami bagaimana puja atau sembahyang Hindu itu dilaksanakan, tanpa kita harus menghakimi. Dan kita jangan sampai salah paham terhadap apa yang mereka lakukan. Dengan meluaskan persahabatan, maka dengan secara tidak sengaja kita meluaskan pandangan,
dan pelan-pelan paham keberagaman, sikap toleransi, sikap moderasi akan terbangun. Jika kita tidak punya kawan beragama Buddha, ya mari mencari kawan yang beragama Buddha. Apa itu Buddhisme, apa itu pencerahan, bagaimana jalan perdamaian, dan lain-lain kita akan belajar. Sehingga kita menjadi paham ajaran-ajaran lain tanpa harus kita salah paham. Dan kesalahpahaman itu tidak baik untuk kita sendiri, untuk masyarakat, dan untuk kesatuan Indonesia. Jadi saya mengajak kepada para kaula muda, para aktivis masjid, para mahasiswa untuk meluaskan perkawanan. Perkawanan yang berbeda imannya, perkawanan yang beda etnisnya. Kalau Anda orang Jawa, carilah kawan Batak. Kalau Anda orang Madura, carilah kawan Bugis. Kalau Anda orang Dayak, carilah orang Aceh. Dan selanjutnya. Berkawan yang bahasanya lain. Ini juga sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar iman, tetapi juga bahasanya lain. Kita harus pelan-pelan juga mempelajari banyak bahasa yang ada di Indonesia. Di Papua saja perlu Anda catat, kurang lebih perkiraannya ada 300 bahasa di Papua. Dan masing-masing berbeda. Ya paling tidak kita mengenal bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Dayak, dan lain-lain. Dengan begitu kita toleran. Dan dengan begitu kita tidak salah sangka. Dan dengan begitu kita tidak berburuk sangka. Saya rasa sangat penting juga kita juga mencoba untuk meragamkan, meluaskan perkawanan kita di dalam Islam itu sendiri. Karena di dalam Islam ini ada banyak organisasi, ada banyak masjid, ada banyak penafsiran. Maka alangkah baiknya kita juga mengenal kawan-kawan kita yang organisasinya berbeda dengan kita, walaupun sesama Muslim. Dengan begitu akan mengikis kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain. Dengan begitu kita bisa memahami orang yang berbeda dengan kita seperti mereka memahami diri sendiri. Dan dengan begitu juga kita berharap agar orang lain itu memahami kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi moderasi, toleransi, keberagaman itu tidak satu arah, tetapi banyak arah. Kita diharuskan memahami orang yang berbeda, agamanya berbeda, organisasinya berbeda, etnisnya berbeda, bahasa ibunya berbeda, tradisinya berbeda, seleranya berbeda, makanannya berbeda. Sekaligus mereka juga akan memahami kita. Tetapi dalam bahasa lain, marilah kita reaching out. Malah kita menjangkau mereka yang berbeda, marilah kita ajak semuanya bersahabat. Ya, persahabatanlah ukuran dari moderasi. Sejauh mana kita punya sahabat yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.